Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Feris Febriani Nirmala. Saya dari SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul pemanfaatan minyak kacang tanah sebagai bahan alternatif minyak kelapa sawit. Pada awal tahun 2022, Kepulauan Riau mengalami kelangkaan minyak goreng yang disebabkan kenaikan harga minyak nabati dunia. Produsen yang seharusnya menjual bahan mentah untuk dalam negeri tertarik menjual ke luar negeri, menyebabkan pasokan minyak goreng dalam negeri berkurang. Hal inilah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng yang berlangsung 6 bulan belakangan ini. Jadi, apa solusi yang bisa ditawarkan mengatasi permasalahan ini? Salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam permasalahan ini adalah mencari bahan alternatif pengganti minyak kelapa sawit. Bahan alternatif ini selayaknya dapat menggantikan tekstur, aroma, serta rasa yang hampir sama dengan minyak kelapa sawit. Alternatif seperti apa yang bisa ditawarkan? Salah satu alternatif yang bisa ditawarkan adalah dengan pemanfaatan minyak kacang tanah. Minyak kacang tanah salah satu alternatif yang bisa menggantikan minyak kelapa sawit karena minyak kacang tanah merupakan salah satu alternatif yang dapat memenuhi syarat aroma, rasa, warna, dan tekstur yang hampir sama dengan minyak kelapa sawit. Sehingga kami sebagai peneliti mengambil judul pemanfaatan minyak kacang tanah sebagai bahan alternatif minyak kelapa sawit. Sedikit kajian teori tentang kacang tanah. Pertanian merupakan salah satu sektor kunci perekonomian di Indonesia. Kacang tanah merupakan salah satu tanaman yang mudah ditanam di lahan kering dan bekas sawah. Keunggulan dari kacang tanah merupakan salah satu sumber protein nabati. Adapun perencanaan penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, persiapan pembuatan minyak kacang tanah. Yang kedua, proses pembuatan minyak kacang tanah. Dan yang ketiga, pengujian menggunakan instrumen uji organoleptik. Apa itu instrumen uji organoleptik? Nanti kami akan menjelaskannya. Yang keempat, pengolahan data menggunakan uji statistik non-parametrik, yaitu uji worldwide voice atau uji RAN. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Dalam persiapan pembuatan minyak kacang tanah, kami membagi menjadi 3. Ada persiapan alat, persiapan bahan, dan persiapan instrumen pengujian. Dalam persiapan alat, kami menyiapkan alat berupa spatula, baskom, panci, dan lain-lain. Dalam persiapan bahan, kami menyiapkan bahan berupa kacang tanah sebagai bahan pokok, air, bahan bakar, dan kertas filter. Dalam persiapan instrumen pengujian ini menggunakan instrumen uji organoleptik. Adapun proses pembuatan minyak kacang tanah sebagai berikut. Yang pertama, kami melakukan proses perendaman dan pembersihan kacang tanah. Proses ini bertujuan untuk memisahkan antara kulit kacang tanah dan kacangnya. Yang kedua, penghalusan kacang tanah. Yang ketiga, pemerasan kacang tanah. Proses ini bertujuan untuk mengambil sari kacang tanah. Yang keempat, pemasakan sari kacang tanah. Dan yang terakhir, penyaringan minyak kacang tanah. Dalam proses pengujian, kami menggunakan instrumen uji organoleptik. Apa itu instrumen uji organoleptik? Uji organoleptik adalah uji di mana menggunakan organ tubuh atau indera manusia. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti memberikan instrumen uji organoleptik kepada penguji, yaitu guru dan siswa SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut. Pengujian tersebut dilakukan kepada 10 orang penguji sebagai hasil dari instrumen dengan cara memberikan interval 5 sampai dengan 1 pada setiap masing-masing hasil gorengan dari minyak goreng. Setelah dilakukannya pengujian, maka dilanjutkan dengan pengolahan data. Dalam pengolahan data ini, kami menggunakan uji statistik non-parametrik, yaitu uji worldwide voice atau uji RAN. Yang pertama, menghitung nilai rata-rata dari masing-masing hasil uji organoleptik. Yang kedua, mengurutkan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dan yang ketiga, membuat tabel RAN seperti tabel di bawah ini. Dan yang keempat,
mencari R observasi dengan tabel distribusi R untuk nilai N1 sama dengan 5 dan N2 sama dengan 5, sehingga didapatnya R observasi sama dengan 2. 5. Didapatlah nilai R lebih besar daripada R observasi, maka H0 diterima dan H1 ditolak, di mana H0 adalah tidak terdapat perbedaan antara hasil gorengan minyak kacang tanah dan minyak kelapa sawit. Nah, berdasarkan hasil uji statistik yang sejalan dengan tujuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa minyak kacang tanah bisa dijadikan alternatif minyak kelapa sawit, dikhususkan pada Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi!